Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di part 3 di Critical Reading Course, dan topiknya adalah Answer Stated Detailed Questions Correctly. Oke, seperti biasa akan ada materi terlebih dahulu, kemudian contoh-contoh soal. Okay, so how to identify the question? There are several questions that we can use to identify this topic. Yang pertama itu adalah according to the passage, bla bla bla. Selanjutnya ada it is stated in the passage, bla bla bla. The passage indicates that, bla bla bla. And the last is which of the following is true. Jadi semua pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan hal-hal yang detail dalam suatu bacaan. Selanjutnya, where to find the answer. Jadi di mana kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini adalah the answer to this type of question can generally be determined by looking at the keywords. Jadi sesuai dengan keywords, karena pertanyaannya adalah sesuatu yang detail, olehnya itu kita langsung ke keywordsnya. Nah, selanjutnya how to answer the question. Di sini ada beberapa tips how to answer the question. Yang pertama, choose the keyword in the question. Jadi langsung ke keywordnya. Misalnya pertanyaannya who is JF Kennedy? Nah, langsung cari JF Kennedy, kemudian cari penjelasannya. Selanjutnya yang kedua, skim in the appropriate part of the passage. Ya, hanya bagian-bagian penting saja di bacaan yang harus kita perhatikan, karena ini stated detailed questions. Jadi ada kok jawabannya, ada detailnya, dia detail pertanyaannya dan pasti jawabannya juga detail. Selanjutnya ada read the sentence that contains the keyword, masih seputar keyword. Dan terakhir, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Jadi ini adalah cara-cara untuk menjawab pertanyaan yang secara detail dinyatakan dalam bacaan. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Jadi di sini pertanyaannya adalah the passage indicates that Jamestown bla bla bla. Jadi detail questionnya adalah Jamestown. Apa sih Jamestown itu yang ditanyakan. Oke, selanjutnya seperti yang dijelaskan tadi bahwa how to answer the question adalah langsung ke keywordnya, dan keywordnya adalah Jamestown. Nah, di sini Jamestown disebutkan di kalimat pertama. Jadi kita akan membaca full kalimat pertama. Nah, kalimat pertamanya adalah Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi kita ketahui bersama bahwa Jamestown ini adalah nama tempat. Itu keyword yang pertama. Selanjutnya kita ke pilihan jawabannya. Yang pertama itu adalah A, was settled in 1633. Ternyata bukan Jamestown yang ditempati pada 1633, tapi Williamsburg. Pilihan yang kedua, was settled 26 years after Williamsburg. Jadi terbalik ya. Jadi bukan Jamestown yang ditinggali setelah Williamsburg, tapi Williamsburg yang ditempati atau dihuni 26
26 tahun setelah Jamestown berpenghuni. Kemudian pilihan C, was the first permanent English colony in America. Seperti yang dinyatakan dalam bacaan bahwa 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi bisa diketahui bahwa Jamestown ini adalah perkampungan pertama orang-orang Inggris permanen di Amerika. Jadi jawaban yang benar adalah C, was the first permanent English colony in America. Pilihan D kita lihat was originally named Middle Plantation. Jadi kalimat kedua di situ ada in the beginning the colony at Williamsburg was named Middle Plantation. Jadi bukan Jamestown yang digelari Middle Plantation, tapi Williamsburg. Jadi jawaban D juga salah. Jadi seperti itu cara menjawab jenis pertanyaan seperti ini. Pertama-tama, go directly to the keywords. Selanjutnya, setelah menemukan keywords-nya, baca kalimat sebelum atau setelahnya, biasanya di situ ada jawabannya. Dan untuk meyakinkan kalian, you may check the rest of the choices. Jadi pastikan pilihan-pilihan lainnya itu salah. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang real dari jenis pertanyaan ini. Jadi di sini ada dua soal di dalam satu bacaan ya. Jadi satu according to the passage, dan yang kedua ini the passage covers bla bla bla. Oke. Number 1 ini kita fokus ke Ice Ages karena pertanyaannya adalah according to the passage what happens during an ice age. Jadi langsung ke keyword yaitu Ice Age, dan Ice Age itu ada di kalimat pertama. Ice Ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth. Oke, sampai situ saja kita bacanya. Ice Ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth. Oke, sekarang kita ke pilihan jawabannya. Jadi apa yang terjadi during an ice age? Jawaban yang pertama adalah rock strata are recognized by geologists. Jadi tidak ada ya yang membahas tentang rock strata. Selanjutnya B, pilihan B, evidence of rain materials is found. Juga tidak dibahasakan di penjelasan tentang Ice Ages. Selanjutnya choice C. Di sini katakan ice covers a large portion of the Earth's surface. Nah, ini mirip-mirip karena extensive areas itu adalah wilayah yang cukup besar. Jadi covers a large portion itu sama halnya atau sama maknanya dengan extensive areas of the earth. Jadi pilihan C adalah jawaban yang paling benar di antara pilihan jawaban lainnya. D, ice melts 6 times, bukan ice-nya yang melt 6 times, tapi ice ages-nya yang terjadi sebanyak 6 kali. So we can make sure that choice D is also the wrong answer. Jadi the correct answer adalah C. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Okay, now we move to the second number. Di sini pertanyaannya adalah the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Jadi berapa cara atau metode untuk mengenali past ice ages, masa-masa setelah ice ages.
Nah, di sini di kalimat kedua itu dijelaskan bahwa past ice ages can be recognized from rock strata bla bla bla. Jadi itu cara yang pertama. Selanjutnya dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya bahwa ice ages can also be recognized from land formation. Jadi ada dua cara untuk mengenali masa setelah ice ages. Dua itu adalah rock strata dan juga land formation. So there are two methods ya of recognizing past ice ages. Selanjutnya kita move to the next question. Ini ada tentang the human heart. Pertanyaan yang pertama itu the passage indicates that the ventricles bla bla bla. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ini according to the passage when is blood pushed bla bla bla. Oke, fokus ke pertanyaan pertama dulu. The passage indicates that the ventricles bla bla bla. Jadi keywordsnya adalah ventricles. Kita harus mencari ventricles dalam bacaan. Dan dalam bacaan kita menemukan ventricles di kalimat kedua. Jadi di kalimat kedua di sini disebutkan the ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and push it into the arteries. Jadi receive blood from the atria and push it into the arteries. Let's see the choices. Choice A di sini dikatakan have relatively thin walls. Jadi ada thin walls. Sementara di bacaan di sini tadi thick walled ya. Jadi bukan tipis tapi thick atau tebal. Selanjutnya di sini ada pilihan B, send blood to the atria. Mengirim darah ke atria. Namun di bacaan dikatakan bahwa receive blood from the atria. Jadi bukan send, bukan mengirim tapi menerima. Jadi jawaban B juga otomatis salah. Selanjutnya are above the atria. Tidak dijelaskan ya lokasinya atau posisinya di mana. Selanjutnya pilihan D, force blood into the arteries. Jadi force itu sama dengan push into the arteries. Jadi otomatis jawaban yang paling benar adalah D, force blood into the arteries. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2 di sini according to the passage when is blood pushed into the arteries from the ventricles. Jadi kita fokus ke ventricles. Kapan darahnya di forced into the arteries. Nah, di sini ada kalimat yang sama. The ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and push it into the arteries with each contraction of the heart. Nah, di sini ada with each contraction of the heart. With each contraction of the heart, jadi didorongnya darah itu dengan setiap kontraksi dalam of the heart. Jadi sama halnya jika saya mengatakan as the heart beats. Jadi ketika jantung berdebar, maka berdebar, bergetar atau apa ya bahasanya, maka darah akan didorong ke arteries seperti itu. So that's the end of my explanation today related to this topic, how to answer the stated detail questions.
Jadi seperti biasa akan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan sebagai latihan kalian di rumah untuk menjawab pertanyaan yang sama. Thank you very much for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.